Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang mikrotik yang berjalan pada virtual machine. Video ini melanjutkan konfigurasi basic pada video sebelumnya. Di sini akan ditambahkan konfigurasi bagaimana jika router tersebut menjalankan VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah kumpulan perangkat di satu atau lebih jaringan LAN yang bisa kita konfigurasi menggunakan perangkat lunak sehingga perangkat ini dapat berkomunikasi satu sama lain seolah-olah perangkat tersebut terpasang pada saluran yang sama, di mana perangkat sebenarnya menaungi sejumlah segmen LAN yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya ada baiknya kita simak penjelasan VLAN menggunakan video animasi seperti pada video berikut ini. VLAN stands for Virtual Local Area Network. A VLAN is a local area network where the computers, servers, and other network devices are logically connected regardless of their physical location. So even if these devices are scattered in different places, it wouldn't matter because a VLAN can logically group them into separate virtual networks. And the purpose of a VLAN is for improved security, traffic management, and to make a network simpler. So as an example, let's say you have a 3-story office building, and in this building you have computers that belong to certain departments that are mixed in with computers that belong to other departments on the same floor. So the red computers represents the accounting department, the blue computers represent the shipping department, and the green computers represent the support department. Now, as you can see, all these computers from these different departments are all connected to a switch. So they are all on one segment on a local area network or LAN. So all the network broadcast traffic are mixed in with other departments. So the departments are all seeing each other's network traffic. Now suppose, as a network administrator, you wanted to separate the network broadcast traffic from these departments from each other, so that the accounting department doesn't see any traffic from support, support doesn't see any traffic from shipping, and so on. Now one way to solve this is to physically move the computers that belong to the same department and put them together, such as putting them on the same floor and deploying extra network hardware and cabling. But that could be a hassle and unnecessary work. But there is an easier way to accomplish this, and that is by creating VLANs. By using VLANs on a VLAN-capable switch, you can logically create several virtual networks to separate network broadcast traffic. So in this case, we're going to create 3 VLANs for the 3 different departments. So we're going to create a VLAN for the accounting department, and then we'll create another VLAN for the support department, and then we'll create one for the shipping department. So now, as the VLANs are implemented, the traffic between the 3 departments are isolated, so they won't see any traffic created from the other departments. They will only see their own network traffic, even though all the computers from the different departments share the same cabling and switch. So in our example, the VLANs were created on the switch, and this is done by designating specific ports on the switch and assigning those ports to a specific VLAN. So on this switch, we'll create a VLAN for the support department. So we'll plug all the computers that belong to the support department into those ports. Then we'll designate another set of ports on the switch and create another VLAN for the accounting department. And finally, we'll designate another set of ports on the switch for another VLAN for the shipping department. And as you can see, the network traffic is separated between the departments
because of the VLANs. So, as stated before, there are several different reasons for creating VLANs, but one of the main reasons is for traffic management. Because as a local area network grows and more network devices are added, the frequency of the broadcasts will also increase, and the network will get heavily congested with data. But by creating VLANs, which divide up the network into smaller broadcast domains, it will help alleviate the broadcast traffic. Baik, sekarang coba kita demonstrasikan VLAN ini berdasarkan topologi seperti pada gambar. Jadi kalau kita lihat topologinya di sini kita membutuhkan satu akses WAN atau internet. Kita bisa menggunakan hotspot dari HP kita. Kemudian hotspot itu nanti kita gunakan sebagai akses utama internet yang dihubungkan ke mikrotik dengan interface WAN ya seperti pada video sebelumnya. Kemudian satu interface lagi yang dihubungkan ke LAN. Di LAN di sini kita membutuhkan satu mikrotik switch ya. Walaupun gambarnya menggunakan Cisco, tapi anggap saja ini semuanya adalah sistem yang ada pada mikrotik. Kemudian lewat switch ini kita bagi ke pecahkan. Kita pecahkan ke beberapa network di VLAN yang berbeda. VLAN 1 IP-nya satu network dengan 1.1, saya sebut dengan VLAN 1. Kemudian dihubungkan juga server dengan ID VLAN 20 yang IP-nya berbeda jaringan dengan VLAN yang pertama, yaitu 20.2 sampai dengan 254, dan juga ada VLAN 30 yang digunakan sebagai koneksi jalur untuk IP PON dengan alamat 192.168.30.2. Ya, topologinya seperti ini. Mari kita mulai rakit pada VirtualBox-nya. Karena kemarin kita sudah menggunakan satu router mikrotik di sini, kita membutuhkan satu lagi SWOS ya, SWOS. Akan tetapi karena di sini tidak ada SWOS-nya, maka untuk mikrotik yang kedua di switch-nya kita gunakan lagi OS router yang sama image-nya, hanya nanti akan ada sedikit perbedaannya. Caranya seperti biasa, kita imporkan saja. Terus routernya kita masukkan, open, kemudian klik next dan import. Ya, sudah diimpor. Nah, kalau diperhatikan di sini switch yang akan kita jadikan sebagai trunking itu memiliki 4 interface ya, 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama yang terhubung ke router, kemudian yang kedua terhubung ke PC, ketiga ke server, dan yang keempat adalah ke IP PON. Jadi di sini kita konfigurasi untuk adapter jaringannya. Invalid setting sudah kita ketahui ada di grafik controllernya, skip saja. Adapter 1 adalah adapter yang kita rencanakan untuk terhubung ke mikrotik router OS. Jadi gunakan yang satu interface dengan LAN-nya si mikrotik router OS. Kita cek terlebih dahulu. LAN dari mikrotik router OS adalah menggunakan VirtualBox host only adapter. Jadi ini sudah host only adapter. Itu di adapter yang pertama. Kemudian di adapter yang 2, 3, dan 4 pun kita perlu enablekan. Tentu saja menggunakan adapter yang berbeda. Walaupun attach-nya menggunakan host only adapter, nanti kita tinggal ubah. Yang berbeda adalah di bagian VirtualBox host only. Kemudian adapter ketiganya adalah host only dengan nomor 3. Ini tadi nomor 2, ini nomor 3. Kemudian yang nomor 4 kita attach lagi untuk name-nya adalah VirtualBox only adapter 2 dan 3, serta ini sudah dipakai ya. Mungkin kita bisa menggunakan
yang lainnya, misalnya menggunakan bridge-nya adalah yang ke PCIe. Oke, setelah itu kita oke kan saja. Jadi di sini si switch, atau lebih baiknya saya ubah namanya di sini ya. Ini akan kita gunakan mikrotiknya sebagai VLAN trunking-nya. Oke. Kemudian untuk konfigurasi kita masih menggunakan Winbox seperti biasa. Kita cek terlebih dahulu untuk routernya ya. Kita mulai setting pada bagian router. Passwordnya menggunakan kredensial yang sama seperti di video sebelumnya. Login ke router. Ada dua interface, WAN dan internet. Kita perlu cek sekali lagi apakah koneksi internet masih bisa digunakan. Saya ping ke gateway 4.1, oke, ping ke google.com atau DNS Google terlebih dahulu. Connect, kemudian ping ke internet ke google.com. Oke, ya, jadi di router sini sudah terkoneksi ke internet. Kemudian untuk LAN-nya, nah ini dia yang nanti kita hubungkan ke klien. Wah, untuk membuat VLAN sebenarnya caranya cukup mudah ya. Kita masuk ke bagian interface ya. Kalau belum terbuka ya bisa dari sini saja, interface. Yang akan ditambahkan VLAN adalah di Ether LAN ya. Cara menambahkannya, kita klik tanda plus, kemudian VLAN. Kasih nama sesuai topologi yang ini, berarti kalau yang di VLAN 1 itu kan networknya sama ya dengan Ether yang di Mikrotik Ether LAN. Berarti kita hanya tinggal menambahkan dua VLAN, yaitu VLAN 20 dan VLAN 30. VLAN 20 ini untuk server. Jangan lupa VLAN ID-nya, VLAN 20, klik apply. Oke, kemudian kita tambahkan lagi VLAN 30, ini untuk IP pon. VLAN ID-nya adalah VLAN 30. Oke. Nah, ada dua VLAN yang sudah kita buat untuk saat ini. Nanti untuk pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan jaringan kita. Nah, untuk mempermudah akses VLAN, membedakan antara VLAN satu dengan VLAN yang lainnya, saya akan menambahkan juga DHCP server ya. Ini DHCP server, di bagian DHCP kita klik setup. Untuk DHCP yang kedua saya menggunakan VLAN 20. Next, oh ya, ada yang lupa ya. Setelah interface kita buat, jangan lupa tambahkan IP address-nya terlebih dahulu. Klik IP, kemudian address. Ini address-nya. Tambahkan interface sesuai dengan topologi di VLAN 20, yaitu 192.168.20. Kita isi di sini 192.168.20.1/24 untuk interface VLAN 20. Klik OK. Kemudian sekalian kita tambahkan juga IP address untuk VLAN 30 IP pon. Kemudian klik apply dan OK. Setelah address kita buat, barulah kita konfigurasi untuk DHCP servernya. Klik DHCP setup, pilih interface-nya adalah VLAN 20, address-nya di network 20, gateway-nya adalah IP address pada VLAN 20 server, give out-nya 2 sampai dengan 254, klik next. Oke. DHCP yang kedua untuk VLAN 20 sudah selesai. Sekalian saya tambahkan untuk VLAN 30 IP pon.
networknya network 30, gateway-nya adalah IP dari interface VLAN 30 IP pon, klik next, give out-nya dari 2 sampai dengan 254, next, DNS yang mengikuti server, klik OK, selesai. Nah, konfigurasi di server kita cukupkan. Berikutnya kita akan beralih ke switch satunya atau router yang satunya ya. Kita ke VirtualBox, kemudian jalankan Grotic VLAN. Oke, sudah berjalan. Berikutnya kita buka Winbox, bisa dari sini ya. Kita klik New Winbox. Kemudian pada jendela Next More, refresh dulu. Kita cari mana interface untuk MikroTik VLAN-nya. MikroTik VLAN-nya di sini ya, yang identitasnya adalah MikroTik, masih default karena baru saja kita impor. Klik di bagian MAC address, kemudian karena ini default, passwordnya kosong, kemudian di sebelah kanan kita klik connect. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu kita mulai konfigurasi. Nah, di sini kita sudah melihat ada 4 interface ya, sesuai dengan konfigurasi pada VirtualBox-nya, adapter 1, 2, 3, 4. Seperti biasa, sebelum melakukan penyetingan di jaringannya, kita akan tambahkan identitas supaya mempermudah kita ketika melakukan setting di masa mendatang. Dari sistem, kemudian kita ubah, pilih identity. Ini identitinya kita ubah menjadi misalnya MikroTik VLAN. Ini contoh saja, Anda bisa menggunakan ID identitas yang lain. Nah, kemudian di bagian usernya Anda juga bisa mengubah passwordnya ya. Tapi ini akan saya skip saja. Kita langsung ke pengaturan di jaringan interface. Ada 4 ether di sini. Kalau kasusnya adalah router pada VirtualBox, kadang-kadang kita masih dihadapkan dengan permasalahan kekeliruan mana interface pada routernya pada VLAN MikroTik ini ether 1, 2, 3, 4 apakah sudah berurutan dengan adapternya. Maka dari itu cara yang saya lakukan adalah melakukan tes. Mana sih untuk di adapter 1? Adapter 1 ini kan berdasarkan topologi akan dihubungkan ke sini ya, MikroTik yang beralamat 192.168.1.1 yang dia sudah memiliki DHCP server di sini di Etherland. Nah, sehingga untuk memudahkan pengecekan, saya akan membuat terlebih dahulu bridge. Kemudian saya ubah namanya, misalnya ini adalah bridge LAN. Oke. Kemudian di bagian port saya tambahkan untuk ether yang akan dijadikan satu kelompok dengan bridge LAN. Klik apply, klik OK. Nah, di sini sudah statusnya designated ya. Karena kalau misalnya LAN itu tidak dicolok portnya, kita bisa lihat di sini ada simbol I atau invalid. Kemudian saya menggunakan IP DHCP client ya, dengan harapan akan menerima address dari router yang pertama, router utama dengan interface bridge LAN. Klik apply, kemudian OK, kita enablekan dan tunggu beberapa saat. Nah, sudah mendapatkan IP untuk interface 1, berarti bisa dipastikan kalau ether 1 adalah ether yang terhubung ke LAN ya, ke bridge LAN. Kemudian saya tambahkan juga untuk bridge berikutnya. Fungsinya bridge ini untuk menjembatani beberapa interface sekaligus ya. Kalau di sini kasusnya hanya ada 4 interface, sebenarnya tanpa bridge pun kita bisa
langsung melakukan setting sebenarnya, tapi saya akan tetap membuatnya saja karena nanti ada beberapa interface yang digabungkan ya, antara lain interface dari VLAN itu sendiri dan juga interface pada port Ethernet. Bridge berikutnya saya akan membuat dengan nama bridge server. Kita rencanakan untuk bridge server ini yang beralamat di network 20. Kemudian bridge berikutnya adalah bridge IP phone. Oke, sudah selesai. Kita kembali lagi ke begin interface. Pada Ether 1 yang terhubung ke sana, kita tambahkan sesuai dengan VLAN dengan ID sesuai dengan yang tersedia pada router utama ya. Kan ada VLAN 1, VLAN 20 dan juga VLAN 30. Untuk VLAN 1 ini itu sama dengan tidak ada VLAN. Di untuk VLAN 1 kita skip, kita langsung ubah saja untuk VLAN 20 servernya. ID-nya adalah 20, klik apply. Oke. Tambahkan lagi VLAN VLAN 30 dengan ID 30. Ini untuk 30 adalah VLAN IP on. Klik apply, klik OK. Nah, jadi ini anggap saja Ether 1 itu adalah backbone ya, yang menyalurkan VLAN 20 dan VLAN 30 dari router utama. Dia akan disambungkan ke 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, caranya untuk menyambungkan dari bridge itu tadi, bridge kan sudah kita buat ya, ada bridge server dan juga bridge VLAN. Aturnya kita ambil dari port, kemudian klik plus, mana yang akan masuk ke VLAN 20, mana yang akan masuk ke VLAN 30. Kita pilih untuk pengaturan di bridge server terlebih dahulu. Nah, bridge server 30 itu dari backbone router utama bernama VLAN server. Kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian tambahkan untuk bridge server itu tadi selain beranggotakan VLAN 20, nanti akan disalurkan ke Ether berapa? Apakah kedua atau ketiga? Misalnya di sini saya contohkan adalah Ether 2. Oke, jadi Ether 2 di sini akan satu alamat dengan bridge server. Nah, Ether 3-nya kita masukkan saja untuk bridge IP phone. IP phone-nya VLAN 30, klik apply, oke, tambahkan lagi untuk bridge IP phone, kita masukkan di Ether yang ketiga, kemudian klik apply dan oke ya. Jadi seperti ini. Ether 2 masih ingat, bisa kita ganti saja namanya. Ether 2-nya adalah server. Oke, kemudian Ether 3-nya adalah IP phone ya. Klik apply, oke. Dan yang satunya lagi ini satu interface saja saya masukkan sebagai anggota dari Ether 1 ya. Jadi nanti akan memiliki IP yang sama dengan Ether 1. Berarti di sini di bridge LAN-nya, bridge LAN Ether 4 ini masuk ke bridge LAN. Klik apply, oke. Pengaturan VLAN selesai, kita akan mencoba menguji cobanya dengan DHCP client. Coba ya, untuk Ether 4 misalnya, Ether 4 kita tambahkan DHCP client, klik OK. Seharusnya dia akan memiliki network yang sama dengan bridge LAN dan juga Ether 1. Klik apply. Oh, ini tidak bisa ya karena Ether 4 adalah slave. Slave itu dia sama nantinya akan dengan Ether 1. Karena dia merupakan anggota dari bridge LAN ya. Jadi saya ubah saja untuk DHCP berikutnya, karena tadi bridge server sudah, bridge LAN sudah, sekarang masuk ke bridge server. Klik apply, kemudian enablekan, seharusnya dia akan mendapatkan IP dengan network 20. Oke, ini sudah dapat.
Kemudian satu lagi untuk testing di bridge IP pon, klik apply, seharusnya dia akan mendapatkan network 30 setelah kita enablekan. Nah, enable. Di router yang kedua ini semua jaringan baik LAN, server maupun IP pon sudah mendapatkan IP ya, dengan satu jalur saja. Ini satu jalur kabel, tetapi ini terkoneksi di beberapa segmen jaringan yang berbeda. Nah, kemudian tadi kan di pengaturan VirtualBox kita menggunakan VirtualBox host only adapter ya. Bagaimana dengan kondisi jaringan pada interface komputer hostnya? Kita bisa cek saja. Saya adapter setting. Ini di host only adapter. Kita lihat properties untuk pengalamatannya menggunakan IP otomatis. Berapa IP yang dia dapatkan? Network LAN yaitu 192.168.1.10. Demikianlah penjelasan singkat tentang virtual LAN yang kita demonstrasikan pada router Mikrotik yang dijalankan menggunakan virtual machine. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau sesuatu yang kurang berkenan dalam penyampaian.